saya Herbas Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat laporan keuangan di Excel secara otomatis. Biasanya kalau kita menggunakan otomatis, perusahaan-perusahaan itu belum memiliki pencatatan khusus untuk pembukuan. Biasanya minimal yang ada itu adalah buku kas. Nah, bagaimana caranya dengan hanya bermodalkan buku kas? Akan tetapi kita bisa membuat laporan keuangan di Excel secara otomatis. Caranya adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya harap teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu ya, agar kedepannya channel ini bisa kita kembangkan lagi. Oke, tanpa panjang dan lebar, kita coba masuk. Step pertama yang harus teman-teman siapkan minimal itu ada 4 sheet. Yang pertama adalah sheet tentang buku kasnya itu sendiri, sebagaimana yang sudah tampil di layar. Kemudian sheet yang lain adalah neraca saldo. Terus sheet yang ketiga adalah neraca atau laporan keuangan. Di sini saya sudah menyiapkan dua macam laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang berikutnya adalah laporan rugi laba. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengisi dengan COA atau chart of account pada sheet buku kas. Nah, di sini teman-teman belum melihat adanya kolom tersebut. Nah, untuk itu perlu ditambahkan kolom. Kolomnya kita beri nama account. Nah, lalu kemudian account ini kita isi dengan mengambil data yang ada di item neraca saldo. Di dalam neraca saldo sudah tersedia daftar account, mulai dari account kas sampai pada account bunga pembiayaan konsumen. Nah, caranya kita tentu harus memperhatikan isi daripada buku kasnya itu sendiri. Yang pertama, tanggal 1 Januari kita masuk. Tanggal 1 Januari ada saldo kas 0, karena perusahaan ini baru mulai berdiri, sehingga saldo kas awalnya 0. Kemudian pada tanggal 2 Januari seseorang melakukan setoran modal senilai 100 juta. Biasanya si pemilik perusahaan menyetorkan modalnya sebesar 100 juta saham. Nah, ini kita harus isi account. Caranya kita cari di neraca saldo account untuk saham itu nomor berapa. Kita find saja. Caranya Ctrl F lalu ketik di kolom find what dengan kata saham. Nah, ketemulah kita namanya modal saham. Selanjutnya kita ke kolom account, kopilah account tersebut dan pindahkan ke dalam buku kas. Di sini kita tekan enter, serak. Jadi demikian untuk baris-baris berikutnya. Pada tanggal 3 Januari misalnya, kita melakukan pembayaran sewa gedung kantor untuk jangka waktu katakanlah 1 tahun. Untuk periode 1 tahun. Nilainya 20 juta. Nah, ini kita isi 20 juta.
dengan katakanlah ini untuk 2 tahun ya. Sorry, kenapa bisa begini? Ya, untuk 2 tahun. Nah, karena ini untuk 2 tahun, maka kita cari account biaya dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Kenapa di muka? Karena ini untuk melebihi 1 periode akuntansi. Kalau periode akuntansi itu kan hanya 1 tahun biasanya. Nah, karena ini 2 tahun, maka kita masukkan dia sebagai sewa dibayar di muka. Lalu kemudian kita pindahkan 181 ke buku kas. Oke. Pada tanggal 5 Januari kita melakukan pembelian barang dagang. Nah, kalau pembelian itu kita cari coanya, pembelian. Kita dapatlah pembelian 601 coanya. Kemudian penjualan tunai. Berarti cari penjualan. Nah, ini dia penjualan atau penghasilan sama. Pindahkan lagi. Tanggal 15 Januari penjualan secara kredit. Karena kita berbicara mengenai buku kas, maka kalau terjadi penjualan kredit artinya atau berarti transaksi yang kas tidak ada. Makanya di sini kita kosongkan saja. Berikutnya pembelian inventaris kantor pada tanggal 17 Januari. Nah, inventaris kita cari coba inventaris itu apa? Ada di mana? Inventaris. Nah, ini dia inventaris. Bukan. Sorry. Inventaris. Nah, ini 224. Pindahkan lagi. Pembayaran gaji. Gaji. Nah, ini ada gaji 611. Pindahkan lagi. Terus ada pembelian alat tulis kantor. Alat. Nah, ketemu. Dia chart of account-nya 633. Jasa giro. Jasa giro ini adalah pendapatan bunga yang kita terima dari bank karena ada tabungan giro kita di bank. Didapatkan 365.210. Cari di neraca saldo jasa giro. Nah, ketemu pendapatan jasa giro. Isi lagi. Kemudian biaya administrasi bank. Nah, ini ada. Isi lagi. Ada pajak, ini pajak atas bunga ya. Pajak atas jasa giro. Karena dia bersifat final, maka kita masukkan dia ke dalam PPh final. Ini bukan PPh asal final, tapi PPh final saja ya. 672. Oke. Sekarang sudah terisi semua. Nah, step selanjutnya kita masuk ke sheet neraca saldo untuk mengisikan neraca saldo. Caranya kita menggunakan formula yaitu sum if. Nah, ini karena ini adalah buku kas, maka segala yang berkaitan dengan penambahan kas seperti setoran saham pasti didebet, dan segala yang bersifat mengurangi
saldo kas atau bank, posisinya di kredit. Nah, kalau kita melakukan penjurnalan, seperti misalnya kas, saham 100 juta. Jurnal hanya buku kas, maka caranya adalah misalnya di sini debit, ketikkan kas debit, berarti lawannya pasti kredit. Oleh karena itu, semua kolom yang debit yang ada di buku kas dipindahkan ke dalam kolom kredit pada sheet neraca saldo. Sehingga kita buat formula sama dengan di sini, lalu kemudian coa yang sama dengan buku kas ini lalu jumlahnya kita ambil dari kolom debit dari sini, lalu tutup kurung. Nah, ini tidak perlu kita lakukan mengisi dengan baris, karena kita cukup mengambil dari semua yang ada di kolom F. Ini juga sama, barisnya dihilangkan saja, 8 dan 18. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan copy semua ke bawah. Nah, itu kita sudah dapat angka, misalnya pendapatan jasa giro sudah dapat angkanya. Ini kita sum saja ya, dari atas kita sum. Dari kolom 7 Oke, kolom kredit sudah. Selanjutnya untuk kolom debitnya kita ngambil kredit, kolom kredit dari buku kas. Sum if buku kas juga sama, mengambil dari coa yang ada di sini, harus sama dengan yang ada di sini. Lalu jumlahnya kita ambil dari kolom debit, lalu tutup kurung. Ada yang salah ya. Kredit diambil dari kolom debit, dari kolom G. Sebaliknya debit diambil dari kolom kredit atau kolom H. Jadi sum if buku kas ini ambil dari coa, lalu ambil dari sini, lalu ambil dari kolom H, tutup. Sama dengan tadi, kita harus hilangkan saja. Nah, oke, tinggal di copy ke bawah, dan kita dapatlah 62. Nah, selanjutnya khusus untuk buku bank, formulanya berbeda.
Dia tidak menggunakan sum if. Misalnya ini adalah buku Bank Mandiri. Bank Mandiri. Maka di sini juga harus ada Bank Mandiri. Ini katakanlah ini adalah Bank Mandiri. Maka kolom bank kita isi, debit ambil dari debit dan kredit juga ambil dari kredit, tapi kolom total. Nah, kita lihat di bawah apakah antara debit dan kredit sudah sama. Dan ternyata sudah sama, teman-teman. Nah, oh masih ada selisih 292. Kenapa rupanya? Kita cari tahu kenapa ada selisih. Apakah ini sudah tersam dengan benar? Ternyata salah ya. Harus seperti ini. Nah, berubah. Kita cek lagi, ternyata sudah 0, selisih 0. Kalau selisihnya sudah 0, berarti itu sudah benar. Nah, neraca saldo kita sampai di sini sudah selesai. Tinggal langkah terakhir adalah membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan itu tinggal kita mengambil kolom-kolom yang ada di kolom G pada neraca saldo. Kita masuk ke laporan keuangan. Nah, yang harus diingat adalah item-item yang ada di laporan keuangan ini, seperti misalnya kas dan setara kas, harus dimasukkan di dalam kolom item yang ada di neraca saldo. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengisinya. Misalnya untuk kas dan setara kas sudah ada nih, yaitu di copy paste dari sini. Kemudian piutang usaha juga sudah ada. Ini piutang usaha. Piutang lain-lain ini juga sudah ada. Dan seterusnya, semuanya sudah kita isikan. Nah, setelah itu semuanya sudah lengkap, tinggal kita mengisi angka-angka yang ada di kolom laporan keuangannya. Misalnya kas dan setara kas, kita juga menggunakan formula sum if sama ketika kita menggunakan neraca saldo tadi, yaitu sum if ambil dari neraca saldo, cua ini tentunya sampai ke bawah, lalu kemudian ini kita ambil dari sini, lalu jumlahnya diambil dari kolom terakhir ini, lalu tutup kurung. Nah, ini supaya tidak terbatas, kita hilangkan saja barisnya. Kas dan setara kas. Kita salah mengambil ya. Jadi neraca saldo bukan dari A, tetapi kita ngambil dari kolom C. Kas dan setara kas. Dari kolom C. Nah, angka sudah muncul, artinya kita formulanya sudah benar. Sekarang ini tinggal di copy saja ke bawah semua. Oke, dapat uang muka 20 juta. Ini tadi pasti biaya sewa sudah muncul. Kemudian ini juga di copy. Berarti belum ada transaksi. Kita dapat total 93. Kemudian untuk kredit, formulanya juga sama, yaitu sum if ke neraca saldo. Kita ambil dari sini juga sampai ke mana, sampai bawah. Lalu buku neracanya kita ngambil dari sini, lalu sumnya kita mengambilnya juga dari sini, lalu tutup.
Oke. Nah, khusus untuk liabilitas, kolom liabilitas kita harus tambahin minus di depannya. Kenapa? Karena di sini tanda minus itu yang ada di sini itu artinya kredit. Seperti ini misalnya modal saham minus 100 juta. Supaya muncul di neracanya itu bukan angka minus, maka di depannya ini kita harus tambahkan dengan tanda minus. Demikian juga dengan barisnya kita hilangkan saja. Nah, step selanjutnya copy. Seperti biasa kita copy semua ke bawah. Khusus untuk di sini bukan ngambilnya dari kolom K tapi dari kolom J. Kolom J. Ini juga kolom J. Ini juga kolom J. Nah, modal saham sudah muncul. Nah, ini sudah muncul semua. Hanya saja masih selisih. Kenapa masih selisih? Karena laba ruginya belum dimasukkan. Untuk itu kita harus mengisi laba rugi dulu. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan sum if juga. Sama dengan sum if. Kita ambil pendapatan. Bukan, sorry. Ambil neraca saldo. Lalu pendapatan. Kemudian jumlahnya kita ambil dari sama juga di kolom G. Tutup kurung. Nah, ini kita buang saja seperti tadi 85. Nah, sama dengan aktiva dan pasiva. Sama dengan pasiva tadi, liabilitas dan ekuitas. Juga kalau untuk pendapatan, karena saldo normalnya adalah kredit, maka dia perlu ditambahkan min di depannya sehingga tampil normal. Sedangkan untuk beban pokok itu tidak perlu ditambah min, ditambah minus, karena dia posisi normal untuk beban adalah di debit. Ini kita kurangkan pendapatan dikurangi dengan penjualan beban pokok, didapatlah keuntungan sebesar 5 juta. Nah, untuk yang lain-lain juga sama, kita copy saja. Ini barisnya kita hilangkan saja ya, garisnya. Hanya ini diambil dari kolom B. Di sini masih A, kita ganti B. Nah, kita dapat beban umum administrasi 2.073.000. 2.073.000. Apakah benar beban ada di neraca saldo sebesar 2.003.000? Ternyata ada gaji, sama ada alat tulis, sama ada beban PPh final 7 juta, sehingga totalnya didapat 273. Next, didapatlah rugi usaha atau laba usaha 2.926. Nah, untuk pendapatan beban lain-lain juga sama, tinggal kita copy saja. Pendapatan kita copy sebaiknya dari pendapatan juga, supaya nanti kita tidak perlu lagi menambahkan tanda minus di depannya. Nah, ini kenapa belum dapat? Karena harus mengambil dari kolom
B, bukan A. Kita copy juga. Nah, dapatlah 365. Kemudian untuk beban kita copy dari sini karena dia sifatnya sama. Juga kita ambil dari kolom B. Nah, kita dapat biaya administrasi 10.000, sehingga pendapatan beban lain-lainnya ada keuntungan bersih 355.000. Laba bruto atau laba usaha 29 ditambah dengan pendapatan lain-lain, laba bersih pendapatan lain-lain 355, didapatlah laba sebelum pajak 3.282.168. Nah, angka 3 juta ini kita masukkan ke ini saldo laba ke neraca. Nah, ini kita pakai sama dengan saja, teman-teman. Sama dengan. Oh, ternyata kita masih ada selisih 10 juta. Berarti masih ada yang belum masuk. Kira-kira apa ya? Kita ingat tadi adalah pembelian 10 juta itu pembelian inventaris. Rupanya inventarisnya belum masuk. Kenapa dia belum masuk? Pasti ada yang seperti ini, aset tetap. Ini harus kita samakan supaya nanti angkanya masuk ke sini. Kita ambil saja. Oh, ini rupanya harus kolom C. Nah, kita ini ngambilnya B tadi. Kolom C ya. Belum dapat juga. Oh, salah copy. Dari kolom C dengan rupanya kita belum dapat angkanya. Kalau begitu ini kita copy saja ke neraca saldo karena mungkin masih beda. Aktiva inventaris, kita cari aktiva inventaris. Nah, kita isikan di sini aja semua. Aktiva tetap jumlah tercatat. Nah, isikan di sini. Oh. Ini teman-teman kita copy lagi aja karena sempat hilang. Nah, dapatlah 10 juta. 10 juta apakah sudah masuk di neraca? Ternyata sudah masuk. Oke, teman-teman, antara sisi aset sama sisi liabilitas dan ekuitas sekarang sudah sama, yaitu masing-masing 103, 282, 168. Demikian tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan di Excel secara otomatis. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang memulai usaha sendiri atau sudah bekerja pada suatu perusahaan, mudah-mudahan pemaparan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian pemaparan saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.